untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi, selamat hari Jumat untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus dipermuliakan lewat pagi hari yang kita terima hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat penyertaan-Mu bagi kami. Kau bawa kami kepada hari baru, dan Tuhan hari ini menjadi hari kemuliaan bagi nama-Mu lewat sikap hidup kami, lewat pikiran dan hati kami. Dimanapun kami berada, Tuhan, kami terus merasakan kehadiran-Mu, karena firman-Mu selalu menuntun kami. Firman-Mu ada di hati kami yang menyatakan bahwa Allah selalu beserta dengan kami. Berfirmanlah, kami akan siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Dari Kolose 3 ayat 15, saya bacakan untuk kita semua. Kolose pasal 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mendengarkan, bahkan kita lakukan, ikuti kata hatimu, untuk menyatakan bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan standar diri kita, sudah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi dalam kenyataan, seringkali apa yang kita lakukan seturut dengan hati nurani kita tidak sesuai, dan sering juga kita kecewa. Nah, kalau perkataan itu, kalimat itu masih melekat di hati kita, ikuti kata hatimu, berarti
Yesus tidak ada di hati kita. Panggilan kita dikatakan tadi oleh Rasul Paulus, panggilan kita oleh Yesus Kristus adalah hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi salah satu bentuk panggilan Yesus kepada kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang dipanggil untuk dikendalikan oleh Yesus Kristus. Kristuslah yang seharusnya memerintah di hati kita ini. Damai Kristus itulah yang memerintah dalam hati kita. Bukan lagi seturut dengan kata hati kita. Tapi apa yang menjadi tindakan kita, perbuatan kita, apapun rencana kita, bukan lagi seturut dengan naluri kita. Bukan lagi seturut dengan kata hati kita. Tapi seturut dengan kata Yesus yang ada dalam hati kita, yaitu firman-Nya. Itu yang menjadi standar perencanaan kita, tindakan kita, sikap kita, yaitu firman Tuhan. Dan kemudian dikatakan panggilan kita itu adalah panggilan untuk membawa damai sejahtera. Damai itu dari mana kita dapat? Yaitu dari Kristus. Mengapa damai Kristus ada di hati? Bentuk kedamaian seperti apa yang kita rasakan dalam Kristus? Saudara-saudara, kedamaian ketika ada Kristus di hati kita, bahwa apa yang kita alami itu sudah terlebih dahulu dialami oleh Kristus. Pengkhianatan, Yesus sudah mengalami itu. Diludahi, dihina, dicambuki, dicurigai, ya, itu sudah dialami oleh Yesus. Maka ketika itu terjadi kepada kita, Yesus Kristus yang ada dalam hati kita ini mendamaikan hati kita. Oh sudah, Yesus Tuhan kami sudah mengalami apa yang kualami ini, sehingga terciptalah damai sejahtera di hati kita. Jadi jangan seolah-olah persoalan yang kita hadapi itu adalah persoalan baru yang kita sendiri mengalaminya, sehingga kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dia sejahtera, kita menderita. Tidak demikian. Tetapi damai Kristus yang ada dalam hati kita itulah menuntun kita untuk menghadapi setiap persoalan itu, bahwa Yesus telah mengalaminya dan memenangkannya. Nanti itu saudara-saudara, mari panggilan kita tuntaskan, yaitu agen-agen perdamaian. Dan mustahil kita pembawa damai kalau hati kita tidak damai. Kalau hati kita tidak damai, dimanapun kita akan cenderung membuat kerusuhan. Dimanapun kita akan cenderung menciptakan perpecahan. Dan ingat, perpecahan itu adalah bagian dari pekerjaan si iblis. Saudara-saudara, jangan buka hatimu untuk iblis, karena pekerjaan dia akan menghancurkan. Tetapi ingatlah panggilanmu, yaitu panggilan hidup yang dituntun oleh damai sejahtera Kristus dalam hati kita. Kemanapun kita melangkah, damai, tenang, sentosa. Karena kita tidak takut. Kenapa tidak takut? Kristus yang kepadanya telah dipercayakan kuasa atas langit dan bumi ada selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan, kalau ku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun
dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menggugah hati kami. Sesungguhnya kami tidak lagi memiliki kehendak pribadi atas kehidupan kami, karena hidup kami harus sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk menyatakan, menunjukkan bahwa kami adalah milik Tuhan, tebusan oleh darah Yesus Kristus. Jadi hidup kami tidak lagi berhak atas diri kami, tapi Tuhan Yesuslah yang berhak atas hidup kami. Ya Bapa, terima kasih. Bila damai sejahtera Kristus selalu ada dalam hati kami, sehingga kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, kami pembawa damai, pencipta perdamaian, oleh damai yang telah Engkau turunkan bagi kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang memulai hari ini. Berkatilah, jagalah, lindungilah, jauhkan seluruh umat-Mu dari segala mara dan bahaya, baik yang ada di rumah, di perjalanan, atau dimanapun. Kami doakan untuk gereja-gereja di Indonesia ini. Berkati gereja-gereja, denominasi-denominasi, supaya menuju keesaan gereja untuk memberitakan kebenaran Injil, menjadikan segala bangsa menjadi murid Yesus supaya mereka selamat. Mampukan gereja-gereja untuk melakukan tugas mereka, menjadi alat kebenaran di tangan Tuhan, menyerukan suara kenabian, suara perdamaian, suara keadilan, dan suara kasih dan damai. Kami berdoa untuk perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah para pemimpin bangsa untuk menciptakan kesejahteraan dan damai kepada warga negaranya. Ya Bapa di surga, perang yang terjadi saat ini, supaya ada kedamaian di antara mereka. Sudah banyak korban di dalamnya. Oh Tuhan, kami adalah sesama ciptaan-Mu. Sadarkan mereka itu. Ya Bapa di surga, Engkaulah berhak atas kehidupan ciptaan-Mu. Tidak ada hak bagi kami untuk mengakhiri kehidupan seorang melalui perang dan juga melalui hal yang lain. Bapa di surga, kami berdoa untuk para misionaris yang telah Tuhan utus menjumpai orang-orang yang terisolasi dan tidak terbuka untuk Injil. Berkati kehidupan mereka, berkati keluarganya. Biarlah Injil sampai kepada orang yang belum mengenal Dikau, sehingga mereka juga turut menjadi ambil bagian di dalam keselamatan yang telah Tuhan sediakan, yaitu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa di surga.
Ampunilah dosa kami, ampuni kami, ampuni kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat pagi, Tuhan berkati.